Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iid Muhyi. Dan akhirnya setelah pengumuman pemain pelatih yang out dari Borneo FC, Pesut Etam mengumumkan bahwa mereka mendatangkan pelatih baru untuk mengarungi kompetisi musim depan, musim 2026-2027. Dan cukup menarik juga bagaimana pelatih baru dari Borneo FC Samarinda ini. Usianya masih sangat muda ya, 38 tahun, dan ini adalah pelatih asal Portugal yang musim kemarin atau sebelum bergabung ke Borneo FC Samarinda tepatnya, dia melatih tim Vietnam yaitu Nam Dinh FC. Dan sebelum di Nam Dinh juga memang pelatih ini melatih tim lain di Vietnam. Untuk pengalaman melatih tim Asia Tenggara tentu saja dia sudah punya pengalaman itu. Dan ada yang menarik lagi teman-teman soal pelatih baru Borneo FC Samarinda. Pelatih ini bernama Mauro Jeronimo dan pelatih ini asal Portugal dan kemungkinan ini pelatih yang akan bermain dengan permainan yang atraktif, permainan yang menyerang gitu ya. Nah, Borneo FC Samarinda kan ini merombak total skuad ya teman-teman ya. Namun tentu saja itu bukan tanpa alasan ya. Alasan merombak total skuadnya Borneo FC, mereka ingin menyiapkan Borneo untuk kompetisi musim depan yang tidak hanya berlaga di Liga Indonesia. Karena Borneo akan mengarungi kompetisi di level Asia juga. Ada Asia Tenggara yaitu ASEAN Club Championship dan juga ada ACGL ya atau Champions Asia tier ketiganya. Nah, Borneo FC saat ini sudah mendatangkan pelatih yang punya pengalaman menangani tim di level Asia. Meskipun kalau kita lihat dari segi statistik musim kemarin, pelatih ini hanya menangani klub Vietnam itu dengan 10 laga. Di mana 10 laga itu dalam 4 kompetisi. Ada Liga Vietnam, Piala Vietnam, kemudian ASEAN Club Championship, kemudian ada ACL tuh. Tapi meskipun hanya 10, ini pelatih yang sudah menunjukkan kualitasnya dan juga ketika menangani Nam Dinh FC ini ketika di ASEAN Club Championship, lawan-lawan yang dihadapi itu adalah lawan-lawan yang berat yang juga nanti akan menjadi lawan dari Borneo FC. Nah, jadi Borneo melihat bahwa pelatih ini punya pengalaman di level Asia, akhirnya didatangkanlah ke Samarinda untuk menangani Pesut Etam. Dan pelatih ini ya teman-teman setelah seperti yang tadi gua sampaikan, jadi di Namdin ini hanya 10 laga di mana 4 kompetisi dan ini dia untuk rinciannya teman-teman ya. Eh 10 laga itu, 3 diantaranya dia menangani Namdin di Liga Vietnam dengan 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Kemudian 4 laga di babak grup ASEAN Club Championship dan ini menarik karena tidak pernah kalah di babak grup dalam 4 laga yang ia tangani ya, di mana 3 kali menang dan 1 kali imbang. Nah ini menangnya itu lawan tim-tim besar teman-teman ya, seperti menang menghadapi Bangkok United, kemudian menghadapi Lion City Sailors, kemudian menghadapi Sun United, dan imbang menghadapi JDT atau Johor Darul Takjim. Jadi ini pelatih yang sudah pernah menahan imbang JDT, kemudian mengalahkan Lion City, mengalahkan Bangkok. Jadi secara pengalaman pelatih ini bisa dibilang oke. Okay. Kemudian di ACL tuh kemarin juga punya pengalaman ya, menang menghadapi Eastern FC dengan skor 9-0. Saat itu kalau tidak salah laga terakhir. Dan kemudian kalah dari Ratchaburi. Kemudian di Asia Tenggara, jadi pelatih ini sekali lagi sudah punya pengalaman dan Borneo FC akan bermain di sana, maka Borneo FC memutuskan bahwa pelatih yang sudah punya pengalaman itulah yang didatangkan. Dan banyak juga mungkin orang yang menilai ya bahwa pelatih ini kayaknya kurang pas dengan Borneo melihat dari statistiknya ya. Kita kembali lagi teman-teman, kalau berbicara pelatih maka berbicara cocok-cocokan gitu ya. Siapa tahu di Borneo FC pelatih ini akan lebih bagus tentunya dari pelatih sebelumnya yang menangani Pusat Etam dan juga dengan pengalaman bermain atau pengalaman melatih tim-tim di Asia Tenggara itu yang akan menjadi modal penting juga. Fabio Lepundes juga awalnya cukup banyak menuai kritikan ya di Borneo, tetapi akhirnya dengan
manajemen yang bisa untuk memenuhi pemain-pemain yang diinginkan. Akhirnya Fabio Lefundes bisa untuk membawa Borneo hampir juara. Nah, ini juga kita tahu Borneo FC Samarinda itu punya finansial yang bagus dan juga punya tim scouting yang bagus. Jadi ketika pelatih yang didatangkan itu nanti membutuhkan pemain-pemain yang dianggap masuk ke visi permainannya, Borneo FC sudah pasti akan memenuhinya. Dan menariknya, ini Borneo FC Samarinda mendatangkan pelatih dulu. Jadi pelatih bisa merancang visi permainannya dan kemudian mengajukan pemain-pemain untuk didatangkan sesuai dengan visinya. Borneo FC luar biasa ini ya, setelah merombak skuadnya langsung mendatangkan pelatih tidak dalam waktu yang lama tentunya. Dan kemarin juga ada pengumuman terbaru Mariano Peralta, Muhammad Syihran, Hengkang. Jadi ini menarik siapa saja pemain yang akan didatangkan nantinya di bawah asuhan pelatih baru Mauro Geronimo asal Portugal ini, teman-teman. Itu dia mungkin sedikit ulasan dulu untuk pelatih dari Portugal yang menangani Pusat Etam musim depan. Gimana kalau menurut kalian, apakah Borneo FC akan tetap berada di papan atas klasemen bersama dengan pelatih baru ini dan akan berbicara banyak di Asia? Kalau menurut gua sih di Liga Indonesia ini Borneo FC akan tetap berada di papan atas dan di Asia juga cukup diperhitungkan ini. Oke, kita jumpa lagi dalam perjumpaan berikutnya. Segini dulu mungkin video untuk kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita jumpa lagi dan salam sepak bola.